Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firman Rusidi dengan NIM 24051204065 dari kelas TI 2024B Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas model dan infrastruktur jaringan, bagaimana konsep dan pembagian jaringannya. Sebelum kita mengetahui apa itu infrastruktur jaringan, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan beberapa komputer untuk berbagi data, sumber daya, dan komunikasi secara efisien. Jaringan memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi tanpa memandang lokasi fisik atau geografis. Contohnya seperti jaringan kantor yang terhubung pada beberapa komputer, printer, dan lain-lainnya. Sedangkan infrastruktur jaringan adalah sebuah fondasi yang memungkinkan komputer dan perangkat lain bisa saling berkomunikasi, bertukar data, dan berbagai sumber daya. Komponen-komponen penyusunnya adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, media transmisi, serta protokol yang membentuk sebuah jaringan komputer. Infrastruktur jaringan banyak sekali modelnya, dan maka dari itu bisa dibagi dalam beberapa kategorinya. Yang pertama, dibagi berdasarkan cakupan atau geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network adalah jaringan dengan skala paling kecil, biasanya hanya beberapa meter. PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi saja, contohnya Bluetooth dan laptop dengan printer wireless. Selanjutnya ada Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan dengan cakupan lebih luas, biasanya dalam satu ruangan atau gedung. Contohnya adalah komputer-komputer yang ada di laboratorium jaringan dan laboratorium lainnya. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network. MAN memiliki cakupan hingga satu kota atau wilayah. MAN biasanya digunakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah yang memiliki kantor cabang di berbagai titik dalam satu kota. Lalu yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network adalah jaringan dengan cakupan paling luas, bisa menghubungkan antar negara bahkan antar benua. Contoh dari WAN adalah internet yang kita gunakan dalam sehari-hari. Selanjutnya, jaringan dibagi berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang hanya bisa diakses oleh kalangan internal suatu organisasi atau perusahaan. Informasi yang ada di intranet dapat diakses melalui internet, namun dilindungi oleh password. Contohnya adalah Shindig dan SSO UNESA. Yang kedua ada internet. Internet adalah jaringan global yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan geografis. Internet bersifat terbuka dan menjadi sarana komunikasi global paling luas saat ini. Contohnya media sosial dan browser. Selanjutnya, jaringan dibagi berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc adalah jaringan yang dibentuk secara langsung antar perangkat tanpa adanya perangkat pusat. Jaringan ad hoc lebih sederhana, tapi tidak stabil untuk skala besar. Contohnya menggabungkan dua laptop via Wi-Fi direct. Lalu ada infrastruktur. Infrastruktur adalah jaringan yang menggunakan perangkat pusat seperti access point atau router. Semua perangkat yang terhubung akan berkomunikasi melalui perangkat tersebut. Jaringan infrastruktur lebih stabil dan mudah dikelola dibandingkan ad hoc. Contohnya adalah jaringan Wi-Fi di kampus, rumah, maupun di kantor. Selanjutnya, jaringan dibagi berdasarkan media transmisi. Yang pertama ada wired atau berkabel. Jaringan berkabel merupakan menggunakan media fisik seperti kabel UTP atau fiber optik. Keunggulannya adalah kecepatan tinggi, stabilitas yang baik, dan keamanan lebih terjamin. Contohnya adalah jaringan LAN yang ada di laptop ataupun komputer di laboratorium. Selanjutnya ada wireless atau nirkabel. Jaringan nirkabel menggunakan media gelombang radio. Keunggulannya adalah fleksibilitas dan kemudahan akses karena perangkat bisa terhubung tanpa kabel. Contohnya yaitu Wi-Fi rumah, hotspot, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jaringan yang dibagi berdasarkan cara penyiaran data atau casting. Yang pertama ada unicast.
Unicast adalah pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Misalnya saat kita mendownload file dari server ke laptop, data hanya dikirim ke alamat tujuan tertentu. Selanjutnya ada multicast. Multicast adalah pengiriman data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu. Contohnya live stream di YouTube maupun Zoom meeting. Lalu yang terakhir ada broadcast. Broadcast adalah pengiriman data dari satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan. Selanjutnya kita akan membahas topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan seperti biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun memiliki kekurangan jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus terputus atau bermasalah. Hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi bus adalah topologi yang sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada ring topologi. Ring topologi memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah dan biaya instalasinya yang cukup murah. Namun memiliki kekurangan seperti kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshootingnya bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ring biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Lalu ada topologi star. Topologi star memiliki kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus, dan kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Namun memiliki kekurangan seperti jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi extended star. Topologi ini memiliki kelebihan seperti skalabilitas lebih baik dibanding star biasa, bisa menambah banyak perangkat tanpa harus menumpuk di satu hub atau switch. Kalau satu node rusak, tidak mempengaruhi jaringan lain. Cocok digunakan untuk jaringan berskala besar, misalnya gedung dengan banyak lantai. Namun memiliki kekurangan seperti masih sangat bergantung pada hub atau switch pusat. Kalau hub pusat rusak, maka seluruh jaringan juga lumpuh. Biaya instalasi lebih mahal karena butuh banyak hub atau switch. Selanjutnya ada topologi hierarkikal atau topologi tree. Topologi ini memiliki kelebihan terstruktur dengan baik, mudah untuk mengatur kelompok komputer. Cocok untuk organisasi besar karena bisa dipetakan secara bertingkat, misalnya pusat, cabang, divisi. Jika salah satu node pada level bawah rusak, tidak mempengaruhi seluruh jaringan. Namun memiliki kekurangan sama seperti extended star, jika node pusat rusak, maka jaringan yang lainnya bisa lumpuh. Biaya pembangunan lebih mahal karena kompleksitas kabel dan perangkat, dan perlu manajemen yang lebih rapi. Lalu yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh memiliki kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Memiliki bandwidth yang cukup besar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik juga. Namun memiliki kekurangan seperti proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Itu saja materi tentang model-model infrastruktur jaringan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.